Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Suhairi, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Cianjur, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25401112072. Pada hari ini, Jumat 3 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Cianjur pada kelas 10 pemasaran 1 materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan model pembelajaran problem based learning. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pertemuan di tanggal 3 hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025. Baik, alangkah mantapnya ya kalau misalnya kita belajar, kita awali dengan baca doa dulu ya. Baik, siapa yang mau pimpin doa? Pak Hari? Oke, mantap. Silakan Pak Hari, pimpin doa dulu, silakan. Bro, Dion. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita seperti biasa ya, setelah berdoa kita akan melanjutkan ke tadarus Al-Quran. Nah, untuk pertemuan kali ini tadarusnya adalah surat Ad-Duha ya. Mari kita baca bersama-sama ya dengan hikmat dan juga tartil. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan cek dulu kehadiran dan kesiapan kalian ya. Coba cek dulu di kanan kiri kalian apa ada sampah atau apa. Coba yang laki-laki berdiri dulu. Yang laki-laki berdiri dulu. Nah, bajunya sudah masuk semua? Oke, udah dimasukkan semua ya. Baik, silakan duduk kembali. Oke. Nah, saya akan memeriksa kehadiran dulu ya. Oke, saya cek satu-satu ya untuk kehadirannya. Oke. Aira Nur Aini, Algia, Andini. Baik. Apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Pasti ini menarik sekali materi kali ini karena ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Syu'abul Iman. Kita sudah belajar itu dan materi ini merupakan salah satu bentuk bukti keimanan kita kepada Allah, yaitu dengan cara menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, ini sebagai bukti kita beriman kepada Allah. Kita harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah atau menjauhi yang namanya akhlak mazmumah atau sifat tercela ya. Oke. Coba ada yang tahu nggak? Apa yang kalian ketahui tentang foya-foya? Ada yang tahu tentang foya-foya itu apa sebelumnya? Oke, Kuke, silakan. Apa foya-foya? Kayak terus, kayak menghambur-hamburkan uang. Oke. Membeli barang yang tidak digunakan. Membeli barang yang tidak digunakan atau tidak perlu ya. Nah, itu.
ya, menghambur-hamburkan harta ya, atau membelanjakan harta kita ke hal-hal yang tidak berguna. Bagus sekali. Ya, yang kedua, pernah nggak kalian dengar istilah ria atau sum'ah? Ada yang benar? Oh iya, Lirsa. Aku pernah dengar ria atau sum'ah itu pamer kan Pak ya? Oh, pamer, betul pamer ya. Nah, nanti kita kategorikan pamer yang seperti apa yang disebut dengan ria dan sum'ah. Untuk pembelajaran kali ini, nih saya akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya ya. Jadi nanti target kita tuh ini ya, belajar kita. 1. Mengidentifikasi pengertian berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad serta dalilnya ya. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak negatif dari perilaku tersebut ya. Dampak negatifnya itu apa? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyajikan solusi ya. Menyajikan solusi yang islami untuk menghindari perilaku tercela. Nah, nanti kita cari tahu solusi untuk orang-orang yang berperilaku tersebut ya. Islam menawarkan apa sih solusinya? Seperti itu. Kemudian terakhir, merefleksikan diri untuk membiasakan hidup sederhana, ikhlas, rendah hati, dan qanaah. Seperti itu. Kemudian dalam pembelajaran kali ini kita akan melakukan pembelajaran ini dengan metode diskusi. Jadi nanti kalian akan dibentuk kelompok ya, sebanyak sifat-sifat tercela yang tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum kita diskusi, coba perhatikan dulu ini gambar. Kira-kira menurut kalian ini tentang apa? Poya-poya ya. Tadi sudah Kuku bilang poya-poya itu belanja apa gitu ya. Nah, ini gambaran orang yang suka berfoya-foya. Visi foya, misi foya. Visi misi foya. Oh, aduh, keren. Baik. Selanjutnya. Nah, nih. Ya. Ada Bu Ustadz juga tuh di situ ya. Pernah ngelakuin itu? Benar nggak? Lagi beramal, lagi ibadah, pengen dilihat, pengen dipamerin, diselfiein seperti itu. Nih, kata Bu Ustazah Liza Azizah ya, pamer di medsos biar dibilang keren. Oh, ternyata itu harus waspada kita. Kenapa? Karena itu jebakan setan. Seperti itu ya. Selanjutnya. Gambaran apa seperti ini? Sombong ya? Jangan sombong, dipanggil Pak Camat, ngerasa gagah, dipanggil Pak Lurah, dipanggil Pak Bos, karena nanti dipanggil ya, jangan ya deh ya. Oke, selanjutnya ketika rasa hasad itu hadir kembali. Ya, ilustrasinya seperti ini. Temennya dapat nilai A, temen yang satunya lagi malah ya gitu, misalnya C, D gitu ya, iri. Nah, kalian bisa amati kan ya, bagaimana tadi pertama foya-foya ya, bentuknya seperti apa. Pastilah sudah tahu lah kaliannya. Bahkan mungkin di kalian sendiri juga pernah misalnya scroll marketplace misalkan, ada yang lucu, check out gitu ya, pernah ya, padahal nggak penting-penting banget ya. Nanti apa sih solusinya kalau hal tersebut kita lakukan gitu. Kemudian ini juga ya, ngerasa pengen dipanggil soleh soleha mungkin ya, pernah tuh kita ngelakuin itu. Kemudian juga ini ngerasa kita paling A, paling B, paling C, si paling lah pokoknya ya. Si paling kayak gitu. Kemudian ini juga sama lah, kok dia nilainya ini, kita ngerasa iri dan lain-lain seperti itu. Oke, ya. Selanjutnya, agar kita lebih memahami lagi konsep dari sifat tercela yang 5 ini, kita diskusi ya. Oke, kita bikin 5 kelompok. Menyesuaikan dengan tema-tema yang tadi atau topik-topik yang 5 tadi. Oke, silakan ya dibikin kelompok dulu. Oke, boleh kursinya atau mejanya dipindah-pindah dulu.
Kita mulai diskusinya ya. Saya akan bagikan lembar kerja kaliannya atau LKPD-nya. Langkah-langkah kalian mengerjakan apa ini tertulis di sini ya. Ini kelompok 1. Oke, kelompok 1 foya-foya berarti ya. Kelompok 1, kemudian ini kelompok berapa? Kelompok 5. Berarti hasad ya. Ini kelompok 2. Ngebahas tentang ria. Duh, maaf kejauhan. Untuk diskusi sudah habis ya. Sekarang saatnya kita melaksanakan penampilan dari tiap kelompok, oke? Tapi sebelum ke sana, coba kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Peregangan dulu lah, Mau pijit-pijit apa dulu? Pijit-pijit temennya, ya. Tapi jangan ke lawan jenis ya, pijit-pijitnya. Fahri, ayo pijit-pijit dulu Fahri, biar rileks sebelum kita presentasi ya. Oke, baik. Siapa yang akan tampil pertama untuk presentasi kelompok? Oke, kelompoknya Azmi. Kelompok tentang apa ini? Tentang takabur. Wih, keren. Silakan. Mau siapa yang tampil? Perwakilan saja. Ya, bertiga Pak. Bertiga. Oke, silakan maju ke depan. Ya. Yang lainnya boleh untuk memperhatikan dan barangkali nanti mau berkomentar, silakan. Suaranya boleh nanti biar kedengaran ke belakang dikerasin suaranya, biar volumenya dinaikin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang takabur. Ya. Makna takabur. Takabur adalah sikap sombong, angkuh dan merasa lebih dari orang lain sehingga meremehkan orang lain serta menolak kebenaran. Dalil Quran surat Luqman ayat 18. Wala tusok arhaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Kelompok berikutnya siapa yang mau tampil? Oke, kelompoknya Haikal. Silakan. Tentang apa Haikal? Foya-foya. Wah, ini nih seru nih, foya-foya. Silakan. Perwakilannya siapa? Oh, 2 orang saja. Oke. Haikal tentang foya-foya. Silakan. Untuk teman-temannya mohon diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4, yaitu kelompok foya-foya. Sifat tercelanya yaitu foya-foya. Maknanya, foya-foya berarti menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang, mencakup gaya hidup mewah, boros dan penuh kesenangan duniawi tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalil Al-Quran. Innal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat tingkat kepada Tuhannya. Contoh kasus, menghamburkan uang untuk barang-barang mewah atau hiburan yang tidak perlu hanya untuk pamer di media sosial. Dampak negatif, meningkatkan sifat kikir. Ironisnya, orang yang boros cenderung menjadi kikir karena selalu merasa kurang dan takut hartanya habis.
Solusi Islami fokus pada akhirat, mengingat bahwa dunia hanyalah tempat perpindahan dan akhirat adalah tujuan akhir, akan membantu seseorang mengurangi ketertarikan pada kesenangan duniawi. Baik, nah jadi itu ya anak-anak untuk materi dari tadi foya-foya, takabur, riya, sum'ah, dan apa satu lagi? Hasad. Nah, maka ternyata hidup yang bermanfaat itu bukan melakukan hal-hal yang sifatnya tercela gitu ya, tetapi melakukan hal-hal yang sifatnya baik atau akhlak mahmudah seperti itu. Kemudian barusan juga ya dari kelompok itu sudah menyajikan yang namanya solusi-solusi. Seperti misalnya solusi untuk orang-orang yang berfoya-foya adalah hidup sederhana. Kemudian untuk riya dan sum'ah hidup ikhlas. Lalu untuk takabur tadi tawadu. Dan yang terakhir untuk hasad itu iri dengki, kita harus bersyukur. Baik, ini ada soal ya yang harus kalian jawab. Tidak banyak kok soalnya, hanya 5 soal ya, bentuknya uraian, silahkan kalian jawab untuk lebih memahami lagi bagaimana sifat-sifat tercela yang 5 tadi. Boleh dibantu di estafet. Ya. Diberi nama, kemudian kelas ya, jangan lupa, dan silahkan diisi. Ya, kurang berapa? 2. Alhamdulillah kita di penghujung pembelajaran ya untuk pelajaran pendidikan agama Islam kali ini. Baik. Nah, selanjutnya ini kan merupakan hal yang sangat penting ya kita pelajari tentang akhlak ini gitu ya. Saya tekankan kembali bahwa yang akan mendapatkan pahala itu yaitu orang-orang yang melakukan akhlak terpuji ya, akhlak mahmudah. Oke. Kemudian ternyata kita setelah tadi diskusi, kemudian teman-teman tadi ada yang presentasi, kita mengetahui bahwa bahayanya sombong itu seperti apa, riya itu seperti apa ya, maka itu harus kita hindari. Oke, sebelum kita tutup, saya mau dong dari kalian yang mau menyimpulkan, ada nggak? Berapa? Oke, ternyata ada ya, Nijar. Silakan Nijar. Oke, simpulnya gimana Nijar? Setelah mempelajari kelima sifat tercela tadi, Pak, kita jadi tahu bahwa sifat-sifat tersebut selain merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain, Pak. Oke. Halo, ada lagi? Juga perbuatan tersebut merupakan dosa besar, Pak. Oke, cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Nijar. Ada lagi nggak? Ada lagi ya mau nyimpulin? Oke, Moza, silakan Moza. Izin menambahkan. Boleh. Kemudian Islam menawarkan solusi yaitu dengan membiasakan sifat hidup sederhana, ikhlas, rendah hati, dan qanaah. Qanaah, oke. Itu cukup? Oke, nah oke, tepuk tangan Moza. Nah, betul ya. Jadi kesimpulannya adalah kita ketahui bahwa perilaku-perilaku yang tadi itu adalah kesalahan besar gitu ya. Kemudian merugikan diri sendiri tadi kata Nijar, dan dosa besar. Nah, maka setelah itu Islam menawarkan solusi nih ya, yaitu dengan hidup sederhana, qanaah gitu ya, kemudian ikhlas dan juga bersyukur ya, seperti itu. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita doa bersama dulu ya. Kita doa tutup. Siapa yang mau pimpin? Oke, Misbah, silakan Misbah untuk pimpin doa. Perhatian. Siap. Sebelum pulang, mari kita baca dalam hati, dimulai. Selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Terima kasih.